Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bajau TV dengan saya Erni Bajau. Dan kali ini Bajau TV akan menampilkan tentang bagaimana cara ngulik web buat pemula. Jadi buat kawan-kawan yang baru memiliki website, baru membeli domain, video ini menampilkan konten yang berhubungan dengan pertanyaan klien saya, yaitu klien website webmediabajoindonesia.com adalah website jasa pembuatan website. Jadi buat Anda, buat kawan-kawan yang ingin membuat website, silakan menghubungi webmedia.bajoindonesia.com. Silahkan buat website Anda, mulai dari website sekolah, website pemerintah, website bisnis, website pribadi. Silahkan hubungi webmedia.bajoindonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memosting berita di media online. Kita perhatikan dan mohon maaf jika kursor saya terlalu kecil, mudah-mudahan bisa terlihat. Terima kasih sudah dengan setia menonton tutorial saya sebelumnya, yaitu cara login atau cara masuk di website yang menggunakan CMS WordPress. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman saya di WhatsApp. Ketika saya mengirimkan video sebelumnya, mereka bertanya bagaimana cara memosting berita di handphone. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyajikan bagaimana cara memosting berita di handphone. Perhatikan sampai selesai. Ini khusus buat pemula ya. Jadi buat pemula yang baru memiliki website atau baru membeli domain dan kemudian baru menginstal WordPress, silakan mengikuti tutorial ini. Baik, sekarang saya akan coba login atau masuk di bajauindonesia.com. Jadi begini caranya. Klik nama domain Anda, Bajau Indonesia. Diklik sepertinya. Aduh, maaf berisik. Soalnya kediaman saya di samping jalan raya. Maaf ya kalau ada suara berisik-berisik. Bajauindonesia.com. Diketik ulangnya seperti ini. Garis miring itu nama domain Anda, kemudian garis mendatar admin. Oke, jadi nama domain Anda, jangan lupa garis miring, dan WP, tulis WP itu WordPress, mendatar admin, lalu enter. Kemudian Anda akan diminta memasukkan user atau nama pengguna atau nama email Anda. Lalu Anda diminta untuk memasukkan sandi atau password. Kita masuk. Nah, sekarang bagaimanakah cara membuat post berita atau menulis post berita di website Anda dengan menggunakan handphone? Caranya, klik tanda tambah ini kelihatan kan, kursor saya kelihatan yang warna biru ya, kursor saya ada di sini di tampilan monitor ini, dia berwarna biru. Silakan klik post. Jadi ingat, di sini ada media, ada post, ada laman, ada pengguna. Jadi di sini kita fokus ke cara memosting berita. Sekarang klik post. Nah, tapi sebelumnya kalian boleh copy dulu. Silahkan kalian copy berita yang ada di handphone kalian. Biasanya kan berita dikirim oleh teman-teman kita di WA. Jadi silahkan dulu copy berita di WA teman-teman. Lalu di sini tinggal di paste ya. Saya misalnya ini saya paste, saya mengopi paste, ini saya sudah paste. Caranya Ctrl V ya, atau bisa juga Ctrl lalu tempel ya, seperti ini. Ini udah tempel. Sekarang saya ke bagian ini.
ke bagian halaman untuk membuat postingan. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara menambahkan gambar. Misalnya kalau di bawah judul Anda ingin menambahkan gambar, tinggal tambah media. Tetapi saya belum ingin dulu menambahkan gambar, saya ingin menulis dulu. Lalu saya copy berita yang ada di WA. Ya, seperti ini. Seperti ini misalnya ya. Nah, lalu saya copy yang ada di WA. Karena saya sudah mengcopy tulisan yang ada di WA, lalu saya Ctrl V. Atau tinggal klik kanan paste. Nah, ini berita yang sudah saya tulis. Boleh juga dengan menggunakan tulisan manual. Misalnya Anda ingin menulis manual, silakan, boleh-boleh saja. Lalu bagaimana cara menambahkan gambar di post berita yang sudah saya tulis? Caranya, misalnya kalau misalnya lihat kursor saya ya, mudah-mudahan kelihatan. Kalau misalnya Anda ingin menambahkan gambar di awal tulisan, maka Anda enter dulu. Lihat kursornya ada di sini, mudah-mudahan kelihatan, lalu tambahkan media. Nah, kalau misalnya foto itu sudah pernah Anda unggah, gambar Anda yang mau dimuat di berita itu sudah pernah diunggah, maka jangan unggah lagi. Kalau misalnya belum diunggah, Anda tinggal unggah, lalu pilih berkas yang ada di handphone teman-teman. Tapi karena saya sudah menampilkan, saya sudah mengunggah foto yang saya muat dalam berita saya ini, maka ambil di pustaka media saja. Gambarnya yang mana? Ini foto-foto yang sudah saya unggah. Jadi jangan sampai mengunggah-unggah terus, jangan sampai mengambil terus, nanti postnya jadi penuh sama medianya ya. Oke. Nah, kemudian ini teman-teman semuanya, saya akan memilih gambar yang sudah saya posting atau saya sudah unggah sebelumnya. Dia ada di koleksi pustaka. Nah, ini gambarnya. Lalu saya lihat ya. Lihat ini menunya di bawah, ini paling bawah, ini lihat ya, paling bawah sisipkan dalam pos. Paling bawah, jadi diarahkan pandangannya ke bawah, disisipkan ke dalam pos. Ya, ini ya, ini lihat. Oh, kursor saya tidak kelihatannya. Ini paling bawah, tengah bawah ya, ini. Oke, nah ini sudah ada. Nah, tapi teman-teman bertanya, kenapa gambar yang saya posting kok ukurannya kecil? Ini ada caranya untuk mengubah. Nah, caranya, soalnya saya menggunakan mode penulisan gaya klasik. Jadi di website itu ada gaya penulisan klasik yang biasanya ini untuk pemula, dan ada juga yang saya menyebutnya tema gaya penulisan bawaan tema. Tapi saya untuk klien saya, untuk webmediabajuindonesia.com, saya menggunakan tema klasik untuk memudahkan teman-teman pemula dalam menulis beritanya. Nah, ini caranya mengubah, ini di blok gambarnya, lalu klik tanda pensil. Ini ada tulisannya sunting ya, sunting. Nah, ini ukurannya sedang. Ini ada boleh menyimpan judul keterangan gambar, boleh ini di sini ada keterangan gambarnya ya, ini boleh. Kemudian tapi ini saya lewatkan dulu, nanti boleh menyunting keterangan gambar di dalam berita ya. Oke, ini keterangan gambar, ini kita tulis saja foto seminar. Misalnya ini seminar internasional summer course 2020
Oke, itu keterangan gambarnya. Lalu ukuran sedang ini kita ganti menjadi ukuran penuh. Ya, nah ini udah berubah gambarnya, lalu kita perbarui. Ini kursornya di bawah, perbarui. Nah, kan ini gambarnya sudah berubah. Teman-teman, ini gambarnya sudah berubah. Kalau misalnya ingin menampilkan gambar di tengah berita, tinggal klik, tinggal enter, enter, lalu setelah enter kursornya upayakan ada di tengah, kursornya upayakan ada di paragraf baru atau alinea baru ya. Tinggal enter saja ya, di enter, lalu tambahkan media, lalu ke tambahkan media, tambahkan media. Nah, saya coba menambahkan media saya, foto saya ini ya, saya coba lalu sisipkan ke dalam pos lagi. Nah, ini kan fotonya kecil. Nah, saya ubah lagi. Saya sunting, ya, saya sunting. Nah, lalu saya tulis Erni Bajau, ya, Erni Bajau. Oke, misalnya itu keterangan gambarnya. Nah, saya ubah dari sedang ke ukuran penuh. Nah, ukuran penuh, lalu perbarui. Lihat, ini perbarui. Nah, ini sudah berubah kan? Nah, ini sudah berubah gambarnya. Oke. Sekarang apakah kita sudah boleh menerbitkan? Tunggu dulu, jangan dulu diterbitkan. Ya, jangan diterbitkan dulu. Masih ada langkah selanjutnya sebelum diterbitkan. Tambahkan tag. Tag ini adalah beberapa kata yang ingin kita tag, beberapa kata yang berkaitan dengan berita kita yang ingin kita tag. Misalnya kita ingin men-tag seminar, misalnya seminar. Nah, lalu enter. Ya, lalu setelah seminar ada lagi IPB. Lalu enter. Nah, gunanya tag ini ketika kita memuat berita yang berhubungan dengan seminar, maka muncul semua post atau berita yang ada hubungannya dengan seminar, seminar apapun. Demikian juga dengan IPB, ketika kita menulis berita yang berkaitan dengan IPB, akan tampil. Misalnya itu beberapa tag, bisa lebih dari ini pun tagnya boleh-boleh saja. Kemudian, jangan lupa untuk menambahkan gambar unggulan di sini. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, kenapa berita saya setelah saya posting kok tidak ada gambarnya? Nah, di sini kesalahannya. Di sini kekeliruan teman-teman. Kenapa tidak ada gambarnya? Karena teman-teman tidak menampilkan gambar unggulannya. Jadi tetapkan dulu gambar unggulannya ya, tetapkan gambar unggulan. Nah, lalu saya mencari tadi yang ingin saya tampilkan sebagai gambar cover. Boleh yang ini atau boleh yang ini ya, suka-suka saja. Saya ingin menampilkan ini untuk gambar ini untuk gambar cover saya. Maka saya ambil, saya checklist, ini udah terchecklist, lalu tetapkan gambar unggulan. Ini di bawah menunya keterangannya ya. Tetapkan gambar unggulan. Nah, ini dia. Sebelum kita terbitkan, jangan lupa untuk menceklis kategori. Lihat, ini adalah kategori berita. Saya sarankan untuk tidak menambahkan begitu banyak kategori. Kategori ini cukup kategori inti berita saja. Jangan setiap misalnya ada berita, misalnya berita banjir. Lalu di sini Anda menambahkan kategorinya banjir. Tidak usah, banjir itu cukup ditulis di teks saja. Tapi tidak usah menambahkan kategori berita. Berita banjir boleh dicantumkan ke dalam berita daerah. Kalau saya, berita saya ini adalah jurnal, boleh di checklist berita, boleh dua ya, berita dan jurnal. Karena saya sudah ada di sini kategori jurnal, kalau belum ada kategori silahkan buat. Kalau belum ada kategori silahkan tambah baru. Tapi karena saya sudah ada kategori jurnalnya, maka kategorinya tidak usah saya membuat baru. Dan ingat, untuk menulis kategori itu diupayakan pakai huruf kapital semua atau pakai huruf besar semua ya. Nah, ini
Ini berita saya. Nah, sekarang terbitkan. Lalu terbitkan, di mana terbitkan? Ini terbitkan. Ya, ini terbitkan. Ini pilihannya apakah untuk publik atau untuk dikonsumsi sendiri atau memakai kata sandi. Ini diproteksi kata sandi atau privat. Tapi ini nanti ya, kita belum ke tahap ini. Nanti ini nah. Jadi ini klik ini terbitkan berita. Nah, terbitkan berita publik lalu terbitkan. Oke. Kita terbitkan. Nah, bagaimana setelah kita terbitkan, bagaimana caranya untuk melihat berita yang sudah kita buat ini? Bagaimana caranya? Bagaimana di mana saya harus melihatnya? Caranya, klik ikon rumah, klik ikon rumah, lalu kunjungi situs. Mana berita saya? Nah, ini berita saya. Sudah terbit, teman-teman, ya. Ini sudah ada, berita saya sudah terbit. Nah, ini tagnya, ini kategorinya sudah ada muncul di sini, kategori berita dan kategori gambar. Jangan lupa untuk menceklis kategori berita, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, begitu cara memposting berita di handphone. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen, tulis di komen dan saya akan menjelaskan. Mungkin ada yang saya lewatkan, ketika ada cara yang saya lewatkan, ketika ada konten yang saya lewatkan, saya akan membuat tutorial lagi yang menampilkan konten yang Anda tanyakan atau yang Anda butuhkan. Oke, demikian cara memposting berita di handphone untuk pemula. Dadah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.